Lintas Banuas Pekan kembali ke hadapan Anda. SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin terus menjalin kerjasama dengan orang tua untuk membentuk karakter anak di era digital saat ini. Dengan harapan kolaborasi tersebut menjadikan anak santun, islami, dan mandiri. Selain melibatkan orang tua, SD Muhammadiyah 9 juga terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sehingga menghasilkan lulusan yang siap bersaing dengan murid lainnya di Kota Seribu Sungai. Dalam 2 tahun terakhir, peserta didik akrab dengan dunia digital. Dengan ponsel mereka menunjang pembelajaran jarak jauh. Tak ayal hingga sekarang seakan mereka kecanduan hal ini, bahkan hingga di tingkat sekolah dasar. Menyikapi perkembangan dunia digital, diperlukan pendampingan orang tua dalam membentuk karakter anak, agar jangan sampai terlena dengan hal tersebut, sehingga menghilangkan norma yang berlaku di masyarakat. Melihat hal ini, SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin menggelar seminar parenting pembentukan karakter anak dengan menghadirkan orang tua murid dari kelas 1 sampai 6 bersama psikolog anak dan remaja Rizky Amalia berlangsung di satu hotel di Banjarmasin akhir pekan tadi. Menurut dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini, orang tua harus sabar dalam membentuk watak anak sejak dini, baik dalam mencontohkan perilaku keseharian maupun lainnya. Melalui hal itulah kelak akan menjadi kebiasaan bagi anak. Sopan, santun, islami ya, itu juga bagian dari watak. Dan sehingga yang namanya watak itu perlu terus dikembangkan ya di setiap harinya dan bahkan diulang terus menerus sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan membentuk yang namanya karakter itu sendiri. Dan karakter itu juga bisa terbentuk dengan adanya penguatan. Jadi sangat penting sekali untuk membentuk karakter itu bisa dimulai sejak dini. Tapi tidak perlu khawatir ketika kita baru sadarnya atau mengetahui sekarang, tidak ada kata terlambat. Watak itu masih bisa kita bentuk dari sekarang dengan cara mengenali kelebihan dan kekurangan terhadap anak kita dengan melakukan pengamatan terhadap kebiasaan-kebiasaannya dia, sikap yang dia tampilkan, dan kita bisa membentuk watak yang kita inginkan. Melalui kegiatan ini diharapkan ada kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dan orang tua sehingga visi misi sekolah dapat terwujud. Karena kan untuk sekolah itu tidak bisa sendiri tanpa orang tua. Jadi ada lingkungan orang tua yang tentu anak itu kan mungkin berapa jam dari sekolah. Mereka lebih banyak di rumah. Nah, oleh karena itu kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat penting. Nah, hari ini kita coba bangun kebersamaan, sinergi, kolaborasi itu antara sekolah dengan orang tua. Selain melibatkan orang tua, SD Muhammadiyah 9 juga terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sehingga menghasilkan lulusan yang siap bersaing dengan murid lainnya di Kota Seribu Sungai. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, meski belum diterapkan secara luas, kurikulum Merdeka telah dipelajari para pengelola TK Aisyah Bustanul Atfal Sekalsel agar nantinya bisa siap dilaksanakan untuk pertumbuhan optimal anak didik. Dan mengapresiasi langkah terdepan Aisyah yang lebih dahulu mempelajari kurikulum baru ini karena saat ini belum diterapkan secara luas dan baru diberlakukan di lembaga pendidikan yang berstatus penggerak. Pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan menggelar pelatihan kurikulum Merdeka di Aula Panti Asuhan Putri Hikmah Zamzam, kawasan Sultan Adam, Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengundang para pengelola Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Sekalsel. Total ada sekitar 180 peserta dari 11 daerah berdatangan sebagai bentuk perhatian pengurus Aisyah agar para guru makin profesional dan bermartabat. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Balai Guru Penggerak tingkat provinsi yang mendorong para pendidik bisa terus ceria membantu pertumbuhan anak di masa emasnya. Kira-kira belajar RP, nah lalu biar di sekolah kayak waras, artinya sekolah itu membuat biar. Sedangkan narasumber satunya sengaja didatangkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ia merupakan narasumber rutin yang sering diundang pimpinan pusat Aisyah
hingga menjadi konsultan pengembangan pendidikan anak usia dini. Ia juga mengapresiasi langkah terdepan Aisyah yang lebih dahulu mempelajari kurikulum baru ini karena saat ini belum diterapkan secara luas dan baru diberlakukan di lembaga pendidikan yang berstatus penggerak. Keunggulan di kurikulum Merdeka itu yang pertama, yang jelas lebih berpusat pada anak. Pembelajarannya itu betul-betul berdasarkan minat anak, berdasarkan karakteristik anak, gitu, memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih eksplor, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir lebih kritis sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21 ya. Berpikir kritis, kolaboratif, kemudian komunikatif dan kreatif. Di kesempatan ini juga diisi bazar dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu dukungan Aisyah dalam upaya kebangkitan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan pada tanggal 14 September mendatang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan banyak hadiah bagi para pemustaka yang mengunjungi perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dari Dispersif Kalsel terhadap para pemustaka yang telah mendukung program pemerintah dalam peningkatan literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan bakal menyiapkan banyak hadiah bagi para pengunjung perpustakaan dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan pada tanggal 14 September mendatang. Rencananya bagi pemustaka yang datang untuk bisa langsung mendapat kesempatan untuk mengambil kupon hadiah dan diumumkan pada hari itu juga. Undian ini akan disediakan setiap hari dimulai dari awal bulan hingga akhir September, dengan berbagai hadiah menarik mulai dari peralatan solar, alat-alat masak, sembako, dan lainnya. Dan hadiah bakal diserahkan pada semua pemenang secara bersamaan pada awal Oktober. Undian ini dapat diikuti pada Perpustakaan Palnam Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin dan Perpustakaan Tendean di Jalan Pir Tendean Banjarmasin dengan syarat anggota perpustakaan. Bagi yang belum menjadi anggota bisa langsung mendaftar dan akan mendapat kartu anggota. Apalagi prosesnya sangat mudah, hanya perlu waktu beberapa menit. Selain memperingati momen spesial tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dari Dispersif Kalsel terhadap para pemustaka yang telah mendukung program pemerintah dalam peningkatan literasi. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan, kali ini nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.